Septi adalah seorang karyawan perusahaan ekspedisi yang bekerja selama 1 tahun. Dan selama masa kerja tersebut, Septi tidak pernah mengambil cuti atau melanggar peraturan yang ada. Setelah kerja lebih dari 1 tahun, Septi berencana untuk mengundurkan diri dan telah menyampaikan secara lisan kepada atasannya, meskipun belum ada kepastian antara kedua belah pihak. Beberapa minggu kemudian, Septi jatuh sakit dan mengajukan izin untuk tidak masuk kerja melalui pesan WhatsApp kepada atasannya. Setelah 2 hari tidak masuk kerja, Septi memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadapnya. Namun keputusan tersebut tidak diketahui oleh Septi. Setelah 3 hari, Septi kembali bekerja dan saat ia tiba di kantor, ia mendapatkan informasi bahwa dirinya telah berhentikan oleh perusahaan. Septi kemudian langsung mendatangi ruangan atasannya dan terjadi perdebatan di sana karena tidak ada penyelesaian yang tercapai. Septi memutuskan untuk melaporkan perusahaannya ke pengadilan. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah hadir dalam sesi mediasi ini. Saya harap kita bisa menemukan solusi yang baik untuk kedua belah pihak. Mari kita mulai dengan mendengar cerita dari kedua belah pihak. Ibu Septi bisa silakan dimulai terlebih dahulu. Terima kasih Bapak. Di sini saya mau mengklarifikasikan bahwa saya sudah bekerja di perusahaan itu selama 1 tahun lebih tanpa adanya pelanggaran atau ada cuti sakit. Beberapa minggu lalu saya jatuh sakit dan meminta izin melalui WhatsApp kepada atasan saya. Namun setelah 2 hari saya tidak masuk bekerja, saya mendapatkan kabar bahwa saya tidak bisa kembali ke pekerjaannya saya karena saya mengetahui bahwa saya itu telah diberhentikan Pak oleh perusahaan ini Pak. Terima kasih. Terima kasih mediator. Pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Septi atas kontribusinya kepada perusahaan kami. Namun ada beberapa hal memang yang perlu diluruskan di sini. Ibu Septi ini memang menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, tapi belum ada kejelasan lebih lanjut. Ibu Septi ini hanya menyampaikan niatnya melalui WhatsApp kepada saya sendiri. Namun tidak ada follow up lebih lanjut di sana. Sehingga menurut kami sikap Ibu Septi ini tidak memenuhi prosedur yang ada di perusahaan kami. Kemudian kami berusaha menghubungi Ibu Septi, namun tidak ada follow up atau respon yang memadai terhadap percobaan kami terhadap menghubungi Ibu Septi ini. Sehingga pada akhirnya karena telah dihubungi namun tidak ada follow up lebih lanjut, sehingga kami melakukan pemutusan hubungan kerja. Kami anggap itu sebagai solusi terakhir kami karena kami tidak dapat menghubungi Ibu Septi. Begitu Pak mediator. Tapi itu hanya pembicaraan di awal saja Bapak. Tidak ada keputusan resmi atau surat pengunduran diri dari saya. Saya merasa perusahaan itu mengambil tindakan tanpa mendengarkan penjelasan dari saya pribadi. Terima kasih. Jadi tolong pahami kondisi kami. Perusahaan ini kan punya aturan untuk diikuti. Nah, Anda ini ketidakhadiran Anda dengan tidak adanya surat resmi menyebabkan kekhawatiran besar bagi perusahaan kami. Lagi pula Anda kan sudah menyatakan niat untuk keluar dari perusahaan ini. Nah, itu kami anggap sebagai keputusan logis saja. Makanya kami bertindak mengeluarkan Anda dari perusahaan. Baik, saya mendengar bahwa tidak ada kejelasan komunikasi dan prosedur yang tidak diikuti. Ibu Septi, bagaimana tanggapan Anda mengenai prosedur yang disebutkan oleh perusahaan? Saya mengerti bahwa ada prosedur, tapi saya benar-benar sakit dan berusaha memberitahu atasan saya secepat mungkin, Pak. Saya juga tidak tahu bahwa komunikasi melalui WhatsApp kepada atasan saya itu tidak cukup. Jika saya tahu, saya pasti sudah mengikuti prosedur yang benar oleh atasan saya. Kami mengerti Bu Septi, namun sebagai perusahaan, kami harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Ketidakhadiran tanpa pemberitahuan Anda membuat kami khawatir dan kami membuat langkah yang perlu, seperti
Seperti itu Bu Septi. Jadi, ketidakhadiran saya selama 2 hari ini lebih penting daripada saya bekerja selama 1 tahun lebih tanpa pelanggaran. Baik, saya melihat ada ketegangan di sini. Mari kita coba mencari jalan tengah. Bagaimana jika perusahaan memberikan kesempatan kepada Ibu Septi untuk mengajukan surat pengunduran diri resmi. Dan selama proses tersebut, status kepegawaian Ibu Septi masih tetap aktif. Dengan demikian, Ibu Septi sebagai karyawan tetap berjalan. Baik, saya setuju Pak. Saya akan segera mengajukan surat pengunduran diri resmi jika diberi kesempatan oleh atasan saya. Baik, kami akan menerima usulan tersebut. Kami juga akan memastikan bahwa semua hak Ibu Septi selama proses ini akan kami jaga selama proses ini. Baik, saya senang kita bisa mencapai kesepakatan. Jadi Ibu Septi akan mengajukan surat pengunduran diri resmi dan perusahaan akan menjaga status kepegawaian Ibu Septi hingga proses selesai. Apakah semua setuju dengan kesepakatan ini? Saya setuju Pak. Terima kasih, saya harap kesepakatan ini dapat menyelesaikan masalah yang ada. Semoga kedepannya komunikasi bisa lebih baik dan prosedur bisa lebih jelas dipahami oleh semua pihak. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Pak.